Bab 131, Reaksi Kota Longhai. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Apa? Kelompok Yue Zong mengambil alih perlengkapan satu kam. Benarkah? Wajah Lei Cheng pucat pasi saat ia melihat Kong Tao di dalam markas penyintas kota Longhai. Kong Tao berkata, benar sekali. Sial, Lei Cheng merendahkan suaranya dan memarahi. Raut wajahnya menjadi tidak tenang. Lei Cheng baru saja merebut satu markas militer infanteri. 10 kendaraan tempur infanteri itu hanya ditinggalkan di kam di sana karena suatu alasan khusus. Lei Cheng menghabiskan banyak amunisi setelah merebut Kabupaten Qingyuan. Meskipun Kabupaten Qingyuan memiliki gudang senjata dan kantor polisi, itu tidak cukup untuk mengganti banyak amunisi yang hilang saat merebutnya. Lei Cheng awalnya berencana untuk membawa pasukan dan memusnahkan Yue Zong jika ia menolak. Saat itu ia mendengar Yue Zong merebut satu kam militer dan memperoleh perlengkapan satu batalion, dan idenya langsung goyah. Meskipun ia masih yakin dapat mengalahkan bandit seperti Yue Zong, tetapi ada struktur kekuasaan yang rumit di Kabupaten Qingyuan. Ia tidak ingin mempertaruhkan pasukan yang setia kepadanya dalam tindakan gegabah. Long Tao berkata, Kepala Lei Cheng, saya masih harus pergi ke wali kota Chen dan melapor. Saya akan pergi. Long Tao adalah salah satu orang Lei Cheng di pemerintahan. Setelah zaman Z, menyusul pemutusan perintah dari pemerintah pusat, pemimpin militer Lei Cheng mulai menyusun rencana. Ia mulai menyebarkan pengaruhnya ke dalam pemerintahan. Beberapa pejabat pemerintah setia kepada Lei Cheng. Bagaimanapun, senjata menunjukkan kekuatan. Lei Cheng memiliki satu batalion prajurit di bawah komandonya, dan perlengkapan satu batalion. Ia adalah kekuatan militer terbesar di Kabupaten Qingyuan. Kabupaten Qingyuan juga memiliki kelompok kekuatan besar dan kecil lainnya, tetapi tidak ada satu kelompok pun yang memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Lei Cheng. Namun, jika semua kelompok kekuatan di Kabupaten Qingyuan bersatu, maka Lei Cheng tidak dapat melawan mereka. Beberapa pasukan di batalionnya hanyalah orang biasa. Ia hanya dapat percaya pada kelompok inti yang terdiri dari 2 peleton prajurit profesional. Lei Cheng berkata dengan jelas, pergilah. Kong Tao pergi. Lei Cheng menoleh ke anggota kelompok pemikirnya, Fang Wen, dan bertanya, bagaimana menurutmu? Fang Wen tertawa, serahkan masalah ini pada Chen Jianfeng dan biarkan dia pusing. Lei Cheng berkata dengan alis berkerut, bagaimana kita menanggapi jika dia menyuruh kita berputar-putar dan menghancurkan Yue Zong? Membersihkan pemberontak adalah tanggung jawab mendasar militer kita. Fang Wen tersenyum dan berkata, unit kita masih belum menyelesaikan pelatihan. Kita masih membutuhkan waktu minimal 2 bulan untuk menyelesaikan pelatihan. Selain itu, kita membutuhkan sejumlah besar barang dan material untuk berlatih. Ini akan menjadi waktu yang tepat untuk membuat Chen Jianfeng memberikan lebih banyak perlengkapan kepada militer kita. Selain pemerintah dan militer yang bekerja sama untuk merebut daerah Qingyuan, setelah periode panjang tanpa kabar dari pemerintah pusat, Lei Cheng melahirkan rencana licik. Namun pemerintah menyita sejumlah besar barang dan material selama waktu ini. Meskipun militer memiliki gudang kecil mereka sendiri, mereka tidak memiliki sebanyak pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab atas polisi bersenjata dan pasukan polisi reguler, 2 kekuatan militer ini. Mereka juga memiliki sejumlah besar perbekalan. Mengandalkan kekuatan dan perbekalan mereka, pemerintah dapat sedikit mengendalikan dan menyeimbangkan militer. Lei Cheng mengendurkan alisnya dan memperlihatkan senyum, ya. Tanda tanda hubung. Di gedung pemerintahan besar yang dihias dengan mewah. Di daerah Qingyuan, seorang pria parubaya yang tampak halus dengan aura seorang sarjana menatap Kong Tao dengan alis berkerut. Dia bertanya dengan suara yang dalam, apa? Dia menolak persyaratan kita, benar. Kong Tao ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, Yue Zong tidak memiliki ketertiban. Tidak ada sedikit pun partai komunis atau pemerintah di sana. Dikatakan bahwa dia membunuh pejabat pemerintah di depan umum. Putra dari pimpinan partai pusat juga tewas di tangannya. Tidak mungkin, dia tidak seperti itu. Pada saat ini, seorang wanita cantik luar biasa yang penuh dengan kemudahan berdiri di samping Chen Jianfeng tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Kong Tao menunjuk Xia Yue dan Gao Ying di sampingnya, lalu berkata kepada Chen Jianfeng, Nona Chen Yao, ini yang saya lihat dan dengar sendiri. Terlebih lagi, kali ini 2 orang lainnya yang kembali bersama saya adalah mereka berdua.
Xia Yue memperlihatkan senyum yang anggun dan anggun kepada Chen Jianfeng. Halo Paman Chen. Kita sudah lama tidak bertemu, bukan? Chen Jianfeng dengan hati-hati menatap Xia Yue sejenak. Wajahnya berubah dan berkata, kamu adalah cucu Xia Lao, Xia Yue. Xia Lao adalah salah satu revolusioner paling awal di Tiongkok. Keluarga Xia memiliki pengaruh yang sangat besar di Tiongkok. Chen Jianfeng pernah memberi penghormatan kepada Xia Lao di masa lalu selama Tahun Baru. Xia Yue akan menjadi seperti seorang putri jika itu terjadi sebelum zaman Z. Karena itu, Xia Yue mengeluarkan senyum menawan yang cerah dan luar biasa. Terima kasih banyak karena masih mengingatku, Paman. Chen Yao tidak dapat menahan diri untuk tidak ikut campur dan bertanya, apakah Yue Zong benar-benar membunuh pejabat pemerintah di depan umum? Benarkah? Xia Yue mengamati Chen Yao dengan saksama sejenak. Karena kesombongannya, dia tidak menyadari kecantikan yang luar biasa yang berdiri di hadapannya yang dapat menyaingi dirinya sendiri. Selain itu, berdiri di samping Chen Yao, ada seorang wanita cantik, gagah berani, dan tampan dengan rambut hitam sebahu, kulit seputih salju, fitur wajah yang halus, dan sepasang mata yang tajam. Ini keponakanku Chen Yao, ini Ji Qingwu. Chen Jianfeng memperkenalkan Xia Yue. Chen Yao dan Ji Qingwu sama-sama merupakan evolver ekstrim dengan keterampilan level 3. Selain itu, Ji Qingwu sudah menembus level 10. Hanya ada beberapa evolver di dalam markas penyintas kota Longhai yang penguasaan keterampilannya telah menjadi sekuat ini. Xia Yue tersenyum pada Chen Yao dan langsung berkata, Chen Yao, Yue Zong benar-benar membunuh seorang pejabat pemerintah. Dia juga membunuh putra menteri dari pemerintah pusat. Wajah Chen Yao memucat mendengar kata-kata ini. ZAG bahkan belum ada selama setahun, dan sebagian besar orang masih percaya pada pemerintah. Yue Zong membunuh seorang pejabat pemerintah adalah kejahatan besar, dan membunuh putra menteri pemerintah pusat adalah pelanggaran yang tidak dapat dimaafkan. Xia Yue melanjutkan, benar. Yue Zong membawa orang untuk merebut desa Kuda Batu dan pangkalan militer. Saat ini dia seharusnya memiliki cukup peralatan untuk melengkapi satu batalion. Alis Chen Jianfeng mulai berkerut setelah mendengar Yue Zong merebut desa Kuda Batu dan sebuah kamp militer. Seperti itu, kemampuan tempur Yue Zong berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Dia awalnya berencana untuk menggunakan taktik menakut-nakuti untuk segera menghancurkan kekuatan Yue Zong. Bagaimanapun, sebagian besar rekrutan militer di kota Longhai adalah gerombolan yang baru terdaftar, dan mereka belum melalui pelatihan militer standar. Chen Jianfeng merenung sejenak, lalu dia memerintahkan Kong Tao, bawa pergi Nona Xia Yue dan pengawalnya. Bantu dia dengan status pengamat, yang ditunjuk khusus, dan atur agar dia tinggal di wilayah khusus. Perintah asli berubah menjadi kekacauan setelah ZAG. Xia Yue adalah salah satu putri kelas tertinggi dari Partai Komunis sebelum ZAG. Chen Jianfeng ingin dengan sengaja memperlakukannya dengan baik. Chen Jianfeng mengatur agar Xia Yue memasuki wilayah khusus untuk memberi penghormatan pada hubungan sebelumnya, dan bagian lainnya adalah untuk memiliki karma baik. Bagaimanapun, pengaruh keluarga Xia tidak kecil, siapa yang tahu apa yang bisa terjadi di masa depan. Chen Jianfeng langsung memijat pelipisnya karena sakit setelah Xia Yue pergi. Situasi di markas penyintas kota Longhai sangat rumit. Sejumlah besar pejabat pemerintah berubah menjadi zombie setelah ZAG. Li Jianfeng baru saja mendapatkan pijakan yang kokoh setelah mendirikan markas penyintas di Kabupaten Qingyuan ketika pejabat pemerintah demi pejabat muncul dari balik layar untuk mencoba dan menerima keuntungan dari kemenangan. ZAG sudah lama tidak ada, dan Li Jianfeng hanya bisa pasrah dan menerima para pejabat itu. Bagaimanapun, mereka semua adalah pejabat yang ditunjuk pemerintah. Para pejabat itu tidak bisa melawan zombie. Geng dan intrik mulai muncul. Pemerintah kota Longhai menjadi sangat terpecah-pecah, terbentuk menjadi kelompok-kelompok kecil. Selain pemerintah, kekuatan terbesar, militer, tidak sebersih dan sejujur sebelum ZAG dimulai. Bertindak sebagai kepala suku, Lei Cheng mengusir para pembangkang sambil memperluas pasukannya. Chen Jianfeng praktis tidak memiliki otoritas atas militer. Ada berbagai macam lingkup kekuasaan besar dan kecil di antara rakyat jelata, dan mereka saling bertarung demi barang. Insiden-insiden itu akan tetap terjadi bahkan jika mereka mengumpulkan dan menghukum berat para pemerkosa, pembunuh, pencuri, perampok, dan semacamnya. Selain itu, berkumpulnya orang-orang adalah masalah yang sangat besar. Itulah masalah makanan.
Jumlah mereka telah meningkat menjadi lebih dari 5.000 orang yang selamat, dan jumlah bubur encer dan barang-barang yang mereka konsumsi sangat banyak. Para prajurit dan pekerja pemerintah harus dijamin cukup makanan untuk dimakan, dan bahan makanan disediakan secara cuma-cuma di wilayah khusus. Dalam kondisi seperti ini, persediaan makanan di kota Longhai hanya dapat bertahan paling lama 4 bulan ke depan. Ini hanya jika populasinya tidak bertambah. Perlu diketahui, setiap hari 10 atau puluhan orang akan berbondong-bondong datang dari desa-desa terdekat dan bergabung dengan pangkalan penyintas kota Longhai. Tepat sebelum zaman Z dimulai, orang-orang biasa lebih percaya pada pemerintah daripada mereka percaya pada diri mereka sendiri. Dan sekarang kekuatan yang memusuhi pangkalan penyintas kota Longhai muncul di dekat Kabupaten Qingyuan, dan itu membuat Chen Jianfeng semakin pusing. Chen Jianfeng bukanlah tipe pejabat pemerintah yang jujur, bersih, dan tanpa noda. Namun, dia adalah pejabat pemerintah yang ingin melakukan hal yang jujur jika dia memiliki kemampuan. Seluruh pemerintahan kota Longhai dikelola dan didukung melalui dia. Dia tidak hanya harus memimpin pemerintahan, tetapi dia juga harus menyeimbangkan kepentingan masing-masing pihak. Tekanan yang sangat besar membuat rambutnya mulai memutih lebih awal. Chen Yao menatap Chen Jianfeng yang kelelahan. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Paman kedua, izinkan saya berbicara dengan Yue Zong." Dia tidak buruk, dia mengantarku ke sini. Jikingu dan saya tidak akan bisa bertemu Anda jika bukan karena dia. Yao, orang bisa berubah. Mungkin dia dulu orang baik. Mungkin dia benar-benar orang yang punya hati untuk bergabung dengan pemerintah seperti yang kau katakan. Tapi sekarang aku khawatir dia sudah tidak punya niat itu. Chen Jianfeng mengerutkan kening dan berbicara perlahan. Chen Jianfeng sudah tahu tentang Yue Zong dari mulut Chen Yao. Dia telah bekerja di pemerintah selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman yang sangat mendalam terhadap orang-orang. Dia menduga bahwa Yue Zong benar-benar punya hati untuk bergabung dengan markas penyintas kota Longhai karena dia buru-buru tiba di markas setelah merebut desa Always Bright. Tapi setelah Yue Zong merebut desa Stone Horse, dia menduga Yue Zong sudah menghapuskan gagasan untuk kembali ke markas penyintas kota Longhai. Aku masih ingin membujuknya. Paman kedua, biarkan aku membujuknya. Jika dia bisa bergabung dengan markas kita, maka dia pasti akan menjadi penolong yang baik. Chen Yao berbicara dengan tegas. Dia juga tidak ingin melihat Yue Zong dan paman keduanya menjadi musuh. Chen Jianfeng menatap Chen Yao sejenak. Alisnya mengendur, dan dia menggoda, sepertinya Yao keluargaku sudah berada di usia cinta itu. Wajah Chen Yao memerah, dan dia menjadi putus asa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan membenarkan, paman kedua. Apa yang kamu katakan? Aku tidak suka Yue Zong. Dia memiliki sifat dingin, dan dia membosankan. Dia sama sekali bukan seorang pria sejati. Bagaimana aku bisa menyukainya? Aku tidak menyukainya sedikit pun. Terlebih lagi dia sudah memiliki pacar berusia 15 tahun. Bagaimana mungkin aku menyukai lolicon itu? Sepertinya dia benar-benar menyukai Yue Zong. Chen Jianfeng menatap Chen Yao yang bingung. Alisnya berkerut dan dia dengan ringan mengetuk 10 jarinya di atas meja. Awalnya dia hanya ingin membuat lelucon, tetapi dia tidak pernah berpikir dia akan mengungkapkan perasaan keponakannya. Chen Jianfeng sangat menghargai pasangan yang baik. Dia benar-benar akan menghentikan seorang mahasiswa biasa seperti Yue Zong menikahi Chen Yao sebelum ZAG. Namun, saat ini Yue Zong telah menjadi seorang evolver yang sangat kuat. Ia juga memiliki pasukan bersenjata yang jumlahnya melebihi 100 orang. Untuk menjadi politisi tingkat ini, seseorang harus mementingkan pasangannya. Chen Jianfeng berpikir sejenak, lalu dengan ragu berkata kepada Chen Yao, "Baiklah. Kamu dan Jikingu pergi bersama untuk membujuknya. Jika ia ingin datang dan bergabung dengan markas kita, maka aku akan membiarkan dia dan orang-orangnya mendirikan brigade polisi khusus keempat, dan ia akan menjadi kapten untuk unit keempat itu." Setelah mengetahui sikap Yue Zong dan kekuatannya, Chen Jianfeng sepenuhnya meninggalkan ide untuk menyingkirkan amunisi Yue Zong sepenuhnya. Dia akan menggunakan stempel resmi pemerintahnya untuk merekrut Yue Zong di bawah panjinya. Skuadron polisi khusus adalah pasukan militer yang masih di bawah kendali langsung Chen Jianfeng. Perlakuan yang mereka terima adalah yang terbaik. Setiap orang biasa di pangkalan itu iri pada mereka. Tidak perlu dikatakan bahwa kapten skuadron polisi khusus adalah objek yang akan menarik perhatian semua orang. Mata Chen Yao berbinar, setuju.
Chen Jianfeng sedikit tertawa, setuju. Ji Qingwu dan aku akan kembali untuk mempersiapkan. Chen Yao menarik Ji Qingwu menuju pintu keluar kantor dan berhenti untuk berbicara, lalu mereka meninggalkan kantor. Chen Yao tinggal di rumah lantai sebidang taman di wilayah khusus. Begitu Chen Yao kembali ke rumah, Kai Xiao menyambutnya, "Chen Yao, kamu kembali. Cepat makanlah." Chen Yao dan Ji Qingwu masuk ke dalam rumah. Ada 5 orang wanita di rumah itu, Kai Xiao, Zhang Li, Lin Qi, Wang Fang, dan Chen Qing. Ada semangkuk besar bubur encer, 7 roti kukus, dan 7 potong kecil daging untuk makan siang yang semuanya tersusun rapi. Itulah makan siang mereka. Di antara ketujuh orang itu, hanya Chen Yao dan Ji Qingwu yang memiliki status khusus untuk bisa mendapatkan makanan yang disediakan pemerintah. Kelima wanita lainnya tidak memiliki pekerjaan resmi. Mereka hanya bisa tinggal di rumah dan bergantung pada bantuan Chen Yao dan Ji Qingwu untuk bertahan hidup. Keadaan menjadi sedikit sulit setelah kelebihan persediaan yang diberikan pemerintah kepada 2 orang dibagi-bagi kepada ketujuh orang itu. Tentu saja dengan hubungan yang dimiliki Chen Yao dengan Chen Jianfeng, dia hanya perlu membuka mulutnya untuk diberi lebih banyak. Namun, Chen Yao tidak melakukan itu karena dia tidak memiliki sifat seperti putri. Lebih jauh lagi, persediaan mereka saat ini jauh melebihi yang diberikan kepada orang biasa. Chen Yao menggigit roti kukus besar setelah duduk dan bertanya, "Zhang Li, bagaimana pencarian kerjamu?" Chen Yao bahkan tidak memandang makanan seperti roti kukus putih besar sebelum ZAG. Namun, dia telah banyak berubah setelah ZAG. Roti kukus putih besar dan sepotong daging makan siang ini telah membuat mantan putri kecil ini sangat puas. Setelah ragu sejenak, Zhang Li perlahan berkata, "Aku belum menemukan pekerjaan yang cocok." Zhang Li dan yang lainnya hanyalah mahasiswa baru biasa. Mereka belum lulus, dan mereka tidak memiliki pengalaman kerja. Ada banyak talenta elit berpendidikan tinggi di antara para penyintas luar. Saat ini untuk menjadi penyapu jalan di wilayah khusus, jika seseorang tidak memiliki koneksi, setidaknya diperlukan gelar master. Tentu saja bagi Zhang Li dan wanita cantik lainnya, akan sangat mudah jika mereka ingin memasuki jenis industri khusus. Namun, Zhang Li dan yang lainnya masih belum jatuh miskin. Tentu saja mereka tidak mempertimbangkan untuk bergabung dengan jenis profesi khusus itu untuk menghasilkan uang. Kai Xiao minum sedikit bubur encer, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kemarin aku pergi keluar dan menemui saudari Zhao. Dia memohon untuk meminjam setengah kek beras dari kita. Bisakah kita meminjamkannya padanya, Chen Yao?" Chen Yao ragu-ragu sejenak dan berkata, "Membesarkan anak tidaklah mudah. Lain kali kau bertemu dengannya, bawa dia ke sini dan berikan dia 1/4 kek beras." Chen Yao merasakan kesulitan mengelola pengeluaran setelah mengambil alih urusan rumah tangga. Hanya memberi makan ke-7 orang itu membutuhkan banyak makanan setiap hari. Dengan hati yang penuh kasih, mereka sering membantu wanita lain yang datang bersama mereka ke pangkalan penyintas kota Longhai. Hari-hari menjadi sulit. Setelah selesai makan roti kukus, Chen Yao ragu-ragu sejenak dan berkata, "Aku sedang bersiap untuk pergi menemui Yue Zong. Siapa yang mau ikut denganku?" "Aku mau pergi." "Aku juga mau pergi." Mata gadis itu berbinar, dan mereka menjawab satu persatu. Di sini mereka seperti ulat beras yang dicampur dengan makanan yang menunggu untuk mati. Mereka tidak berani pergi kemanapun di luar wilayah khusus. Zhang Li dan yang lainnya juga tidak berani bergerak sembarangan di wilayah khusus. Hukum dan ketertiban di wilayah khusus tidaklah buruk, tetapi tidak berdampak apapun pada putra dan putri pejabat tinggi. Mereka pernah melihat seorang pembantu rumah tangga cantik yang tidak memiliki latar belakang apapun berjalan sendirian di sepanjang jalan. Dia diseret ke dalam gedung yang didekorasi dengan mewah oleh beberapa pemuda. Beberapa polisi mengelilingi gedung tersebut setelah menerima laporan. Setelah salah satu dari mereka memasuki gedung, dia keluar dengan perasaan malu, kemudian unit tersebut dipaksa untuk pergi. Sebelum zaman Z, mengingat adanya kendali atas informasi di jaringan, ada beberapa orang yang berani memperkosa pekerja kantoran yang lebih rendah secara terbuka. Anak laki-laki dan perempuan yang memiliki hak istimewa membunuh orang dan pergi begitu saja. Jangan sebutkan tatanan yang runtuh setelah zaman Z, masa ketika moral hancur. Hukum di dalam pangkalan penyintas kota Longhai sangat keras dan kejam, tetapi hanya ditujukan kepada orang biasa. Tidak ada kekuatan yang membatasi anak laki-laki dan perempuan pejabat tinggi. Melihat pemandangan itu,
Zhang Li dan yang lainnya takut untuk keluar dan bekerja. Mereka benar-benar kehilangan kepercayaan pada pangkalan itu, dan mereka tidak berani menjadi pengasuh anak. Mereka hanya tahu betapa beruntungnya mereka berada di sisi Yue Zhong setelah mereka pergi. Sangat sulit bagi seorang wanita tanpa kekuatan untuk terus bertahan hidup di dunia yang kejam ini. Chen Yao tampak sedikit rumit pada 5 wanita lainnya dan berkata, kalau begitu kita akan pergi bersama. Dini hari di lapangan tembak Desa Kuda Batu, Yue Zhong memegang senapan tipe 03 dan melepaskan 10 tembakan ke sasaran yang berjarak lebih dari 100 meter. Sasarannya memiliki 8 lubang di sasaran setelah 10 tembakan. 2 peluru lainnya ditempatkan di cincin ke-9 dan ke-8 di luar. Seorang lolita kurus halus dengan rambut hitam pendek berdiri di samping Yue Zhong. Itu adalah lolita kecil yang ditemukan Yue Zhong di luar Desa Kuda Batu, Yao Yao. Yao Yao memperhatikan Yue Zhong melepaskan tembakan berturut-turut, dan sepasang mata hitam cerah itu dengan penuh perhatian menatap senapan di tangan Yue Zhong. Melihat Yue Zhong meletakkan senapan tipe 03, Yao Yao berlari ke sisinya. Dia mengulurkan kedua tangannya dan menggunakan suara lolita kecil yang lucu untuk berkata kepada Yue Zhong, biarkan aku bermain. Yue Zhong menatap Yao Yao, lolita kecil yang baru saja berusia 10 tahun. Dia menyerahkan senapan tipe 03 kepadanya, hati-hati dengan hentakannya. Yao Yao baru berusia 10 tahun, tetapi setelah dia berevolusi, karakteristik tubuhnya meningkat sepenuhnya. Kekuatan dan ketangguhannya telah mencapai level 8. Itu sebanding dengan pria dewasa. Menangani senapan tipe 03 bukanlah masalah. Yao Yao memegang dan mengagumi sejenak setelah menerima senapan tipe 03. Dia akhirnya membidik sasaran yang berjarak lebih dari 100 meter. Seorang lolita yang tingginya hanya 1 meter dan 36 cm membawa senapan setinggi 10 cm membuat orang-orang merasa tidak nyaman yang aneh. Yao Yao menarik pelatuknya, suara tembakan terdengar, pelurunya terbang keluar, sama sekali tidak mengenai sasaran. Yao Yao menggigit bibirnya, dia berulang kali menarik pelatuk, mengosongkan seluruh klip. Pada akhirnya target yang berjarak lebih dari 100 meter memiliki beberapa lubang peluru. Mata Yao Yao memancarkan jejak kegembiraan setelah benar-benar mengosongkan klip. Dia mengulurkan tangan kecil dan meminta lebih banyak peluru. Yue Zhong menyambar senapan otomatis tipe 03 dari tangan Yao Yao dan berkata, bagus. Hari ini kita berhenti di sini. Sekarang cepat masuk kelas. Anak-anak adalah masa depan umat manusia. Yue Zhong mempekerjakan 10 guru untuk mulai mengajar anak-anak para penyintas tentang berbagai topik setelah mengambil alih Desa Kuda Batu. Setelah persediaan cukup, makanan yang disajikan kepada anak-anak di kafetaria pun membaik. Mereka tidak makan bubur tetapi makanan yang sebenarnya. Yao Yao mengerutkan kening, kelas itu membosankan. Lagi pula, mempelajari hal-hal itu tidak ada gunanya sama sekali. Anak-anak sering menggunakan senjata di medan perang di wilayah yang terus-menerus kacau sebelum zaman Z. Temperamen beberapa anak menjadi liar setelah zaman Z. Mereka tidak ingin belajar lebih dari sebelumnya. Mereka lebih tertarik memetik sayuran liar dan menangkap ikan untuk menyediakan makanan bagi keluarga daripada belajar. Akan sulit bagi sekolah untuk menarik anak-anak jika dia tidak memberlakukan aturan bahwa anak-anak tidak akan diberi makan jika mereka tidak datang ke sekolah. Yue Zhong menatap Yao Yao dan berkata, pergi atau jangan pergi. Jangan pergi dan aku akan memukulmu. Yao Yao mundur beberapa langkah, tangannya mencengkeram pantat kecilnya. Dia melawan dan melotot ke Yue Zhong. Akhirnya dia menyerah di bawah penyalahgunaan wewenang Yue Zhong dan lari seperti gumpalan asap. Dia pernah tidak mendengarkan kata-kata Yue Zhong, dan dia ditangkap olehnya dan diberi pukulan yang bagus. Ini akhirnya membuatnya berperilaku baik. Tampak seperti wanita kecil yang polos dan imut, Chen Miao berjalan mengenakan blus putih, rok kuning pucat, kaos kaki katun putih, dan sepatu bot kecil, dan dia memberi Yue Zhong handuk. Yue Zhong meraih handuk itu, menyeka keringat di tubuhnya, dan bertanya, apa kabar? Dulu tinggal di sini. Belum lama ini, Yue Zhong baru saja melakukan latihan lari beban individu seberat 150 kg. Dia kemudian memulai latihan target setelah menyelesaikan lari. Dia terus melatih tubuhnya setiap hari. Chen Miao mengungkapkan perasaannya yang terdalam, di sini sangat bagus. Jauh lebih baik daripada desa keluarga Chen. Semua lelaki dewasa dari desa keluarga Chen masuk ke dalam barisan Yue Zhong setelah tiba di Desa Kuda Batu.
Mereka menjadi prajurit di bawah Panji Yuezong. Penduduk desa keluarga Chen tidak hanya menjadi pemburu, tetapi mereka juga memiliki pengalaman bertarung dengan zombie menggunakan senjata dingin. Yuezong sangat menantikan penampilan mereka. Para lelaki dari desa keluarga Chen dapat makan nasi sepuasnya serta beberapa ikan dan sayuran setelah mereka masuk ke dalam barisan Yuezong. Mereka sangat puas dibandingkan dengan bersarang di desa keluarga Chen, di mana mereka tidak memiliki cukup nasi untuk makan sepuasnya. Yuezong memerintahkan, suruh ayahmu bersiap. Kita akan mengirim pasukan dan membersihkan zombie hari ini. Suruh ayahmu membawa satu skuadron ke alun-alun dan tunggu. Desa Kuda Batu belum lama direbut. Yuezong mengatur berbagai pekerjaan, tetapi pembersihan zombie di daerah sekitarnya belum berhenti. Yuezong dan Qi yang bergantian setiap hari, memimpin satu kelompok untuk membersihkan para zombie di desa-desa sekitar, dan mereka mencari para penyintas untuk masuk di bawah panji mereka. Desa Kuda Batu Yuezong sudah memiliki populasi lebih dari 800 orang. Sudah ada lebih dari 150 personel tempur. Chen Miao mengangguk dan pergi sesuai dengan perintah Yuezong. Kelompok bawahan kecil langsung Yuezong dan dua kelompok kecil yang dibentuk oleh penduduk desa keluarga Chen dengan cepat berkumpul di alun-alun kota. Dua kelompok kecil pemimpin tim dari pasukan desa keluarga Chen dipimpin oleh Chen Situ dan Zhao Xing. Kelompok Zhao Xing juga memiliki seorang wakil kapten. Dia adalah mantan kepala desa keluarga Chen, Chen Ning. Kegagalan Chen Wang untuk sepenuhnya mengikuti perintah Yuezong membuatnya kecewa. Karena itu, Yuezong memberi Chen Ning posisi kapten sesuai janjinya, tetapi itu adalah posisi wakil kapten. Mereka ini yang ingin melawan zombie. Tapi bagaimana kita bisa hanya menggunakan perisai dan pisau besar? Kenapa tidak ada senjata? Petik 2. Hal yang berbeda dari Yuezong dan unit-unit kecil adalah bahwa para pejuang di kedua unit ini hanya memiliki perisai dan pisau besar. Ini membuat mereka sedikit tidak nyaman, dan mereka berbisik-bisik secara pribadi. Hanya unit bawahan langsung Yuezong yang berdiri di sana dengan diam. Di bawah tatapan semua orang, Yuezong berjalan ke platform yang tinggi. Diskusi di bawah berhenti begitu Yuezong berjalan ke platform yang tinggi. Saya Yuezong, hari ini adalah hari di mana kalian akan keluar dan melawan zombie. Itu bukan kesalahan. Hari ini perlengkapan kalian adalah perisai dan pisau besar. Perlengkapan ini lebih cocok untuk melawan zombie daripada senjata api. Mulai hari ini semua unit tempur akan menjalani pelatihan pertempuran jarak dekat. Kalian akan menggunakan perisai baja dan pisau besar untuk bertarung. Kalian akan menerima pelatihan pertempuran jarak dekat dan pelatihan menembak pada saat yang sama. Satu-satunya orang yang tidak perlu menggunakan perisai dan pisau besar adalah mereka yang memiliki tingkat tembakan 70% dalam jarak 100 meter, operator senapan mesin berat, atau operator kendaraan lapis baja. Tentu saja bahayanya memang sangat tinggi untuk menggunakan perisai dan pisau besar untuk melawan zombie. Mereka yang tidak ingin bertarung boleh keluar. Aku tidak akan memaksa kalian. Ada keributan langsung di dua unit tempur desa keluarga Chen setelah mendengar kata-kata Yuezong. Seorang penduduk desa dari kelompok Zhao Xing ragu-ragu sejenak, lalu melangkah maju dengan lebar, "Saya mundur. Saya mundur." Penarikan diri penduduk desa itu memicu seperti api dalam pikiran orang lain. 8 orang lainnya dipilih untuk mundur dari pertempuran. Yuezong menatap ke-9 orang itu dan berkata dengan dingin, "Orang-orang yang keluar. Penggabungan dan perlakuan khusus kalian dibatalkan. Pergilah bekerja membangun tembok." Mendengar kata-kata Yuezong, wajah-wajah mereka disapu dengan warna kulit yang sangat pucat. Perlakuan terhadap orang-orang yang membangun tembok jauh lebih rendah daripada personel luar. Mereka harus bekerja keras setiap hari, dan mereka hanya bisa makan sepuasnya tanpa makanan non-pokok tambahan. Tidak ada juga upah tambahan. Orang-orang dalam kelompok Yuezong, jika mereka adalah personel luar, mereka dapat makan dan minum sepuasnya setiap hari, dan mereka dapat memiliki beberapa makanan non-pokok. Personel luar juga dapat menerima hadiah jika mereka menemukan barang dan material saat berperang. Mereka lebih baik daripada pekerja kantoran sebelum ZAG dan membuat iri para penyintas lainnya. Di antara ke-9 orang itu, satu orang dengan menyesal berkata tiba-tiba, "Kapten Yue. Aku ingin bertarung. Jangan kirim aku untuk membangun tembok. Aku juga ingin bertarung. Aku tidak ingin membangun tembok." Petik 2. Ada 3 orang yang menyesal di antara 9 orang itu. Bekerja di tembok sama saja dengan dihukum dengan kerja keras.
Mereka harus bekerja keras sepanjang hari. Mereka juga bisa menggunakan barang-barang yang ditemukan saat berjuang untuk mendapatkan seorang wanita untuk bersenang-senang. Desa Kuda Batu melarang keras pemerkosaan, tetapi sekaleng makanan di Desa Kuda Batu sudah cukup untuk mendapatkan wanita cantik untuk malam itu. Selain itu, beberapa wanita ingin tetap bersama mereka dan menjadi wanita mereka setelah menjadi personel luar. Yue Zong tidak melihat orang-orang itu lagi dan berkata dengan dingin bahwa mereka semua pergi. Dua personel yang membawa senapan berjalan mendekat dan menyuruh 9 orang itu pergi ke arah tembok kota. Yue Zong melihat ke sekeliling ke orang-orang yang tersisa di 2 unit kecil itu dan berkata dengan suara yang dalam, apakah ada orang lain yang ingin mundur? Yue Zong melanjutkan, jika kalian menginginkan kehidupan yang baik, kalian harus mempertaruhkan nyawa kalian. Mereka yang tidak ingin mengambil risiko sama baiknya dengan para pekerja. Saya jamin mereka yang membangun tembok dan memperbaiki bangunan akan terus hidup. Namun, jangan iri ketika orang lain merasakan manisnya dan menikmati kebaikan. Itulah yang dicapai orang lain dengan menggunakan kekuatan mereka sendiri dan mengambil risiko. Yue Zong menyelesaikan pidatonya. Suasana di bawah menjadi sunyi. Tidak ada yang berbicara ingin pergi. Mereka baru saja mendapatkan kehidupan yang membuat orang lain iri. Siapa yang ingin dengan mudah melepaskannya? Berangkat, perintah Yue Zong. Orang-orang di alun-alun itu semua naik ke kendaraan satu persatu, dan mereka bergegas keluar. Desa Tenggara berjarak 7,5 kilometer dari Desa Kuda Batu. Iring-iringan mobil Yue Zong berhenti di depan desa. Semua personel melompat keluar dari kendaraan yang membawa pisau besar dan perisai. Mereka memandang kota hantu yang cukup kecil dari jauh. Sebuah IFV muncul di bagian belakang iring-iringan mobil. Sebuah IFV menghabiskan terlalu banyak peluru dan minyak saat bertarung. Karena itu Yue Zong hanya membawa satu setiap kali untuk berjaga-jaga. Yue Zong memercikkan kantung darah penuh darah manusia pada White Bones setelah semua orang keluar dari kendaraan. Dia membuat White Bones bergegas ke desa. Zombie Desa Tenggara segera mulai terlatih-tatih keluar dari pusat desa setelah mencium bau darah. Desa Tenggara memiliki populasi beberapa ratus. Ratusan zombie segera membentuk kelompok zombie yang mengerikan. Sebuah S2 dan beberapa S1 dengan cepat berebut di atas massa seperti iblis menuju White Bones dari dalam kelompok zombie. Yue Zong memimpin sambil memegang pedang tang replika menuju S2 dan S1 yang datang. S2 mencium bau manusia Yue Zong. Ia segera meninggalkan White Bones dan menyerang Yue Zong. Yue Zong menyambut S2. Cahaya dingin menyala saat keduanya berpapasan. S2 langsung terpenggal dalam satu tebasan pedang. Sebuah bola pengalaman besar menancap ke dalam tubuhnya. White Bones juga mengayunkan kapaknya, menyerbu dengan ganas ke arah kelompok S1. Dalam satu gerakan, kapak besar itu memenggal beberapa S1. Yue Zong dan White Bones mengambil semua yang dijatuhkan ke dalam tas dan segera mundur setelah mengurusi zombie tipe S. Kelompok zombie yang padat itu masih bergerak ke arah Yue Zong. Yue Zong mengambil senapan setelah mundur ke posisinya. Dia dengan tenang membidik zombie-zombie itu dan terus-menerus menembak kepala zombie demi zombie. Sangat kuat, benar-benar luar biasa. Ini adalah pertama kalinya penduduk desa keluarga Chen melihat Yue Zong bertarung. Mata masing-masing dipenuhi ketakutan. Mereka telah mendengar tentang keberanian Yue Zong, tetapi ini adalah pertama kalinya melihat Yue Zong menunjukkan keahliannya. Chen Situ menatap Yue Zong dan matanya berbinar. Dia perlahan berpikir, sangat ekstrim. Bahkan tanpa senjata, aku bukan tandingannya. Chen Situ adalah pemburu terkuat di desa keluarga Chen, dan dia adalah pria terkuat. Dia tidak pernah menyerah pada siapapun sepanjang hidupnya. Pertama kali melihat keahlian Yue Zong benar-benar meyakinkan. Yue Zong segera menarik senapannya setelah menjatuhkan 6 zombie dan memerintahkan, tutupi dengan tembakan senapan mesin. Kelompok kecil yang berada langsung di bawah Yue Zong mengoperasikan 2 senapan mesin berat dan menembaki kelompok zombie tersebut. Dilindungi oleh tembakan senapan mesin berat, para zombie itu seperti gandum yang tertiup angin kencang. Hentikan tembakan, unit tempur jarak dekat, unit kecil ke-7. Dan unit kecil ke-8 ikuti aku. Yue Zong melihat para zombie diselimuti oleh tembakan dan akhirnya meneriakkan sebuah perintah. Kemudian White Bones dan Greeny bergegas bersama menuju zombie yang tersisa. Semua orang serang bersamaku. Chen Situ adalah jenis yang agresif dan kejam. Pada suatu waktu dia sendirian membunuh 4 zombie di desa keluarga Chen.
Dia tidak takut terhadap zombie yang bergerak lambat itu. Anggota tim di bawah kepemimpinan Chen Situ dipenuhi dengan keberanian. Mereka mengeluarkan teriakan perang, dan mereka menyerang sambil memegang pedang dan perisai mereka ke arah zombie. Mereka menghancurkan zombie biasa yang bergerak lambat seperti membantai ayam dan anjing. Orang-orang serang bersamaku. Zhao Xing tidak berani terlihat lemah. Dia berteriak kepada para pengikutnya dan memimpin sambil memegang pedang dan perisai. Chen Ning memperhatikan Zhao Xing, dan matanya memancarkan pandangan yang rumit. Dia membawa orang-orangnya dan mengikuti Zhao Xing dalam serangan itu, membantai para zombie itu. Penduduk desa keluarga Chen awalnya memiliki pengalaman berburu zombie. Mereka memiliki kemampuan untuk menghadapi tekanan mental dari para zombie yang jauh lebih besar daripada para pengikut lainnya. Para zombie itu telah mengalami serangkaian serangan senjata berat. Selama mereka berhati-hati di sekitar zombie yang belum mati, penduduk desa dapat mengatasi rasa takut mereka dan dengan mudah menghadapi para zombie. Kedua kelompok itu bergabung dengan pasukan tempur jarak dekat Yue Zong dan memasuki pertempuran melawan zombie. Mereka dengan mudah memenggal kepala zombie yang tersisa. Setelah menyingkirkan zombie di luar desa, pasukan tempur jarak dekat bermoral tinggi dan dua pasukan kecil di bawah pimpinan Chen Situ dan Zhao Xing membantai mereka hingga ke desa kecil itu. Yue Zong tahu bahwa ini adalah awal pelatihan yang sebenarnya bagi kedua pasukan kecil itu. Meskipun sebagian besar zombie ditarik keluar oleh suara dan darah dari tulang-tulang putih, tetapi di dalam desa mereka masih ada beberapa zombie dan kelompok-kelompok zombie kecil. Kelompok-kelompok kecil Chen Situ dan Zhao Xing dapat dengan cepat menjadi pasukan elit jika mereka dapat sepenuhnya membersihkan sisa-sisa desa. Formasi kelompok. Chen Situ meneriakkan perintah itu segera setelah mereka memasuki desa. 3 personel segera membentuk formasi segitiga kecil menggunakan perisai mereka, dan mereka dengan hati-hati memasuki desa. Mereka tidak memiliki kemampuan seperti Yue Zong untuk membunuh zombie dengan mudah, jadi tentu saja mereka berhati-hati. Kelompok Chen Situ menghadapi 3 zombie yang tersebar tidak lama setelah memasuki desa. Setelah 3 anggota yang memegang perisai mereka dengan cekatan menjatuhkan 3 zombie, mereka kembali ke formasi kelompok dan maju dengan hati-hati. Mereka dengan sangat efisien membersihkan zombie di desa. Pekerjaan yang tidak buruk. Yue Zong mengikuti di belakang kelompok Chen Situ dan memperhatikan, matanya bersinar dengan pujian. Di masa lalu ketika merebut desa Kuda Batu, mereka terutama mengandalkan tembakan senjata untuk membersihkan sejumlah besar pasukan zombie. Kemudian mereka menggunakan prajurit elit yang mengenakan baju besi sisik ular untuk membersihkan zombie yang tersebar. Taktik senjata dingin di atas tidak dapat dibandingkan dengan Chen Situ. Kelompok Zhao Xing di sisi lain mempelajari formasi segitiga Chen Situ. Mereka memasuki desa selangkah demi selangkah, secara metodis memenggal kepala zombie. Di tengah-tengah terus-menerus membunuh zombie, mereka membangun kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka. Zombie desa Tenggara sepenuhnya dibersihkan setelah pertempuran 3 jam yang sengit. Dalam prosesnya, 2 anggota di antara kelompok Chen Situ dan Zhao Xing ceroboh, dan mereka tergores dan terinfeksi. Yue Zong berjalan mendekati 2 anggota tim dan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah Anda punya kata-kata terakhir?" Orang yang terinfeksi pasti mati, Yue Zong tidak punya cara untuk menyelamatkan mereka. Seorang anggota tim berkata dengan berlinang air mata, "Saya harap Kapten Yue bisa menjaga keluarga saya." Yue Zong berkata dengan suara yang dalam, "Jangan khawatir. Kalian berdua adalah martir. Anggota keluarga kalian akan menerima perawatan terbaik." Anggota tim itu tertawa getir, "Kalau begitu saya tidak menyesal. Ayo, beri saya kedamaian. Saya tidak ingin berubah menjadi makhluk itu." Yue Zong melambaikan tangannya dan 2 anggota datang. Mereka mengangkat senjata mereka ke arah 2 anggota yang terinfeksi dan menarik pelatuk, menembak mereka. Hingga tewas. "Kapten Yue, kami menemukan sesuatu yang baru." 2 bawahan langsung Yue Zong menemukan sesuatu saat mereka mencari perbekalan di desa Tenggara. Mereka membawa 2 wanita cantik yang tampak kurang gizi dengan banyak bekas penyiksaan di tubuh mereka. "Siapa mereka?" Yue Zong menatap kedua wanita itu dan bertanya kepada seorang anggota tim di antara mereka. Anggota tim itu menatap salah satu wanita itu dan berkata dengan agak kejam, "Kapten Yue, mereka adalah para penyintas yang melarikan diri dari desa Poplar Tree ke barat." Desa Poplar Tree sudah diduduki oleh seseorang bernama Raja Baja. Orang itu memiliki beberapa ratus penyintas di tangannya. "Zhang Hong, ini bos kita Kapten Yue."
Bisakah kau perlahan memberitahunya informasi tentang desa Poplar Tree? Aku akan bicara, aku akan bicara, aku akan menceritakan semuanya kepada orang perkasa ini. Jangan pukul aku akan mengatakan semuanya, aku akan melakukan apa saja. Aku mohon jangan siksa aku. Zhang Hong berlutut di tanah. Dia menangis dan memohon pada Yue Zong. Dia menceritakan pengalamannya dan semua yang dia ketahui tentang desa pohon poplar. Zhang Hong adalah seorang wanita bisnis kerah putih yang cantik sebelum ZAG. Setelah ZAG, dia beruntung bisa menyetir dan melarikan diri keluar kota, lalu dia melarikan diri ke desa Poplar Tree. Desa Poplar Tree direbut oleh sekelompok polisi yang melarikan diri dan para penyintas lainnya yang melarikan diri ke sana. Para polisi ini membela para penyintas pengungsi yang melarikan diri dari segala arah, dan mereka menjaga ketertiban di desa Poplar Tree. Mereka melindungi para wanita dan tidak membiarkan pelanggaran. Tiba-tiba suatu hari Raja Baja yang memproklamirkan diri, Sue Kaisan, membunuh semua polisi. Dia membawa orang untuk menduduki seluruh desa Poplar Tree. Sue Kaisan menghabiskan sepanjang hari memikirkan cara untuk mempermainkan para wanita setelah mengambil alih desa Poplar Tree. Dia menemukan cara untuk menyiksa para wanita yang berada dalam kendalinya. Zhang Hong adalah korban penyiksaan Sue Kaisan. Dia melarikan diri dengan wanita cantik lainnya di bawah naungan malam. Yue Zong melanjutkan dan bertanya, keahlian apa yang dimiliki Sue Kaisan? Menurut spekulasi Yue Zong, Sue Kaisan tidak mungkin seorang evolver, melainkan sejenis mutan yang memiliki semacam kemampuan. Kalau tidak, dia tidak mungkin membunuh polisi bersenjata. Zhang Hong berpikir sejenak lalu berkata, dia kebal terhadap peluru dan pisau. Peluru tidak dapat menembus tubuhnya. Kemampuan apa lagi yang dimilikinya? Aku tidak tahu. Berapa banyak orang yang mereka miliki? Berapa banyak senjata? Tidak terlalu jelas, tetapi mereka seharusnya lebih dari 10 orang. Zhang Hong tidak tahu apa-apa. Yue Zong segera membiarkan mereka pergi. Mereka memuat penuh perbekalan dan menemukan 20 orang yang selamat di desa Tenggara, lalu kelompok Yue Zong segera kembali ke desa Kuda Batu. Begitu kelompok Yue Zong kembali ke desa Kuda Batu, personel logistik khusus datang ke kendaraan dan mulai membongkar semuanya. Kemudian mereka memilah semuanya berdasarkan jenis dan memasukkannya ke dalam gudang. Para peserta pertempuran itu juga masing-masing diberi hadiah. Beberapa penduduk desa keluarga Chen juga dipromosikan menjadi anggota tim pendahuluan. Itu membuat mereka sangat bahagia. Mereka berjalan di jalan dengan berdiri tegak. Selain anggota tim resmi, anggota tim pendahuluan adalah objek rasa hormat dan iri di desa Kuda Batu. Beberapa wanita ingin menjadi mitra anggota tim pendahuluan atau resmi. Karena mereka semua memiliki barang dan perbekalan yang stabil. Jika mereka keluar dan bertarung, mereka juga bisa mendapatkan hadiah tambahan. Pergi tangkap Dagouzi dan Wang Suang. Suruh mereka mengumpulkan pasukan. Yue Zong segera memerintahkan seorang anggota segera setelah dia kembali ke desa. Ya, Kapten Yue, anggota tim itu menjawab dan berlari keluar. Chen Situ berjalan ke Yue Zong dan bertanya, Yue Zong, apakah kamu akan pergi ke desa pohon poplar? Benar, biarkan aku pergi bersamamu. Yue Zong menatap Chen Situ dan berkata, kau tidak akan beristirahat. Hari ini Yue Zong membawa orang untuk membersihkan desa Tenggara. Chen Situ sudah membunuh 8 zombie. Orang biasa yang belum naik level menghabiskan banyak stamina untuk membunuh 8 zombie. Chen Situ berkata dengan suara yang dalam, benar. Bagus. Yue Zong menyetujui permintaan Chen Situ. Dagouzi dan Wang Suang dengan cepat selesai mengumpulkan unit kecil mereka. 3 Humvee, 2 IFV, 2 truk, 2 Hummer, dan 3 jeep membentuk iring-iringan mobil yang melaju kencang menuju desa Poplar Tree. Di sebuah rumah kecil bergaya barat di desa Poplar Tree, seorang pria bertubuh sedang, kepala botak, dan bertelanjang dada dengan bekas luka panjang di dadanya yang jelek duduk di sofa. Di depannya ada 2 wanita yang benar-benar telanjang dengan kepala mereka di selangkangannya yang terus bergerak. Pria dengan bekas luka panjang di dadanya ini adalah penguasa desa Poplar Tree, Sue Kaisan. Sue Kaisan tiba-tiba mencengkeram kepala seorang wanita cantik dan memutarnya, lalu dia menendang wanita itu, membantingnya ke lantai, dan berkata dengan ganas, persetan. Pelacur bau menangis. Apakah kamu tidak menyukai bos? Persetan, kalian wanita murahan. Kemarilah. Sue Kaisan meraung, 4 pria kuat datang dari samping. Mata mereka berkilau dengan cabul, dan mereka menatap wanita cantik yang ditendang ke tanah.
Sue Kaisan menunjuk wanita itu dan tanah dan tertawa ganas, aku memberikan orang murahan ini untuk bermain dengan kalian semua. Tapi aku tidak ingin wanita murahan ini melihat cahaya hari esok. Wajah wanita itu menjadi pucat pasi, dan dia berteriak, tidak. Tuan, aku mohon tidak, aku bisa melayani Anda dengan baik. Aku bisa melayani Anda dengan baik. Anda tidak perlu membuangku. Para wanita yang diserahkan kepada bawahan Sue Kaisan setelah dia selesai bermain dengan mereka pada akhirnya berada di jalan menuju kematian. Wanita itu masih belum ingin mati. Wanita lainnya melihat pemandangan itu, dan tubuhnya menggigil kedinginan, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia juga ingin hidup. Terima kasih atas hadiahnya, bos. Keempat pria itu sangat gembira, dan mereka menarik wanita itu keluar. Meskipun itu adalah wanita yang telah digunakan Sue Kaisan, tetapi dia tidak terlihat terlalu buruk. Mereka bisa bersenang-senang sedikit. Budak Yun, kemarilah. Sue Kaisan menatap wanita lain, dan dia mengulurkan kakinya yang bau. Wanita yang disebut Budak Yun merangkak ke Sue Kaisan seperti seekor anjing. Meskipun menjijikkan, dia menjilati seluruh kakinya yang bau dan berkeringat. Sue Kaisan menatap Budak Yun, matanya bersinar dengan kesenangan dan kegembiraan yang menyimpang. Wanita memandang rendah dirinya sebelum ZAG karena dia jelek. Setelah ZAG dia memperoleh beberapa kekuatan. Dia dengan sembrono menggunakan kekuatannya untuk membunuh polisi yang melindungi desa pohon poplar, dan kemudian dia mulai menyiksa wanita-wanita pohon poplar. Bos, tidak bagus. Bos. Seorang pemuda mengenakan kaos dan celana panjang memasuki villa dan berteriak sementara Sue Kaisan menyiksa para wanita. Sue Kaisan bertanya dengan agak tidak sabar, ada apa? Tan Zhen. Wajah Tan Chen ketakutan saat dia berkata, pasukan bersenjata tak dikenal sedang dalam perjalanan. Lawan memiliki senjata dan meriam. Mereka juga memiliki kendaraan lapis baja. Sepertinya pasukan tentara. Apa? Pasukan tentara. Cepat bawa aku ke sana. Wajah Sue Kaisan berubah. Dia mendorong para wanita ke samping dan mengikuti Tan Chen keluar dari desa. Dua menara pengawas sementara setinggi 4 meter dibangun di desa Poplar Tree. Orang bisa melihat situasi dari beberapa kilometer di menara pengawas itu. Sue Kaisan dengan cepat memanjat menara pengawas. Dia mengambil teleskop dari bawahan yang tampak pucat dan melihat jauh keluar. Dia melihat iring-iringan mobil dengan IFV dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Mata Sue Kaisan berubah merah darah. Dia meraung dengan ganas, cepat kumpulkan pasukan. Aku akan melawan mereka sampai mati. Tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri dari genggamanku dan meninggalkan desa pohon poplar. Di menara pengawas, seorang bawahan Sue Kaisan ragu-ragu sejenak dan berkata, bos. Tapi ada kendaraan lapis baja. Kita harus menyerah. Niat membunuh melintas di mata Sue Kaisan. Suaranya menjadi dingin tak tertandingi. Hal-hal yang telah kalian semua lakukan, kalian sendiri tahu. Apakah kalian pikir kalian akan hidup jika mereka tahu? Sue Kaisan berkata dengan garang, desa pohon poplar kita dapat mengumpulkan lebih dari 100 saudara. Mereka bahkan tidak sampai beberapa lusin. Mereka ingin melahap kita, itu tidak akan semudah itu. Mendengar kata-kata ini, saudara-saudara Sue Kaisan tidak melakukan apa-apa lagi. Mereka segera turun dari menara dan mengumpulkan tenaga. Sue Kaisan mendominasi di desa pohon poplar. Saudara-saudaranya telah melakukan banyak hal jahat. Sue Kaisan menggunakan metode ini dan kekuatan pribadinya sendiri untuk mempertahankan kelompok ini. Apakah ini desa pohon poplar? Yue Zong berjalan keluar dari iring-iringan mobil dan melihat desa pohon poplar dari jauh. Dia melihat dua menara pengawas tinggi didirikan di desa yang terbuat dari semen, karung pasir, kayu, dan berbagai bahan lainnya. Saudara demi saudara Sue Kaisan memegang senjata dan memanjat ke tempat perlindungan yang sederhana dan kasar itu. Hati gemetar ketakutan, mereka menyaksikan aura mengerikan dari bawahan Yue Zong saat mereka meninggalkan kendaraan mereka. Kelompok kecil Wang Suang dan Dagouzi menjalankan misi untuk mencari barang dan material setiap hari, dan mereka menerima pelatihan ketat, sehingga semua orang membawa semangat percaya diri. Mereka sudah memiliki semangat juang dan kepercayaan diri. Buat mereka menyerah. Yue Zong meraung. Dagouzi melangkah maju, dia memegang pengeras suara besar dan berteriak dari jauh, orang-orang desa Poplar Tree. Kalian sudah dikepung. Letakkan senjata kalian dan segera menyerah, itu satu-satunya jalan kalian. Jika tidak, kalian akan menyesalinya nanti.
Menyerahlah sekarang juga. Kapten Yue, kami berjanji semua orang akan diampuni kecuali Sue Kaisan. Pikiran bawahan Sue Kaisan melayang setelah mendengar persyaratan penyerahan diri Yue Zong. Keinginan lemah untuk melawan yang semula mulai runtuh. Mereka awalnya hanya gerombolan. Sebagian besar kehilangan keinginan untuk melawan setelah melihat dua IFV tersebut. Bagaimanapun, pasukan infanteri reguler melawan pasukan kendaraan lapis baja pada dasarnya adalah kematian. Namun, mereka tidak berani segera menyerah di bawah kekuasaan Lalim Sue Kaisan. Yue Zong melihat desa Poplar Tree tidak menanggapi, dan dia segera memerintahkan tim mortir melepaskan tembakan. Mereka telah mempersiapkan tim mortir untuk mulai menembak lebih awal. Mortir demi mortir meledak di mana-mana di pintu masuk desa Poplar Tree. Mengikuti kilauan mekar yang indah, pecahan peluru terbang keluar, dan asap muncul di mana-mana. 12 orang yang berlindung di pintu masuk desa yang kasar itu terbunuh atau terluka. Peluru itu memotong-motong sebagian tubuh mereka. Orang-orang yang tertusuk pecahan peluru tergeletak di tanah sambil menjerit kesakitan. Itu merupakan pukulan telak bagi moral angkatan bersenjata di desa Poplar Tree. Saudara-saudara Sue Kaisan adalah orang-orang biasa di masa lalu. Mereka tumbuh dalam generasi yang damai. Mereka tidak memiliki pengalaman tempur. Suara ledakan mortir benar-benar menghilangkan jejak terakhir keinginan mereka untuk melawan. Aku menyerah. Jangan bunuh aku. Salah satu anak buah Sue Kaisan melemparkan senjatanya, dan ia bergegas berlari ke Yue Zong. Aku menyerah. Jangan bunuh aku. Satu orang yang melarikan diri memicu reaksi berantai. Anak buah Sue Kaisan yang berkumpul bubar. Mereka menjatuhkan senjata mereka dan melarikan diri ke Yue Zong. Sue Kaisan memperhatikan bawahan pertama yang berlari, dan matanya memancarkan niat membunuh. Ia mengangkat senapan ke arahnya dan membidik. Ia dengan kejam menembak saudara yang mengkhianatinya terlebih dahulu. Ia tidak pernah mengira operasinya akan hancur total hanya dengan satu putaran tembakan mortir. Sue Kaisan dengan cepat meletakkan senjatanya, dan matanya berbinar. Ia meraih tanah dari tanah dan mengusap wajahnya, lalu ia mengangkat kedua tangannya dan berlari ke arah Yue Zong. Sang majikan melarikan diri, anak buah yang tersisa tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Semuanya runtuh. Mereka melemparkan senjata mereka atau diam-diam menyelinap keluar dari belakang desa. Beberapa melarikan diri ke arah Yue Zong. Benar-benar gerombolan. Yue Zong melihat desa Poplar Tree segera runtuh dengan beberapa mortir dan berpikir dalam hati. Dia tidak menyangka akan semudah itu menghancurkan semangat juang anak buah Sue Kaisan. Sue Kaisan ditahan bersama saudara-saudaranya oleh anak buah Yue Zong. Dia berjongkok di samping dengan kepala di tangannya. Sue Kaisan, tidak ada saudaranya yang berani menunjukkannya sebagai Sue Kaisan. Yue Zong berjalan di depan para tawanan yang berkumpul. Seorang anggota tim berjalan mendekat dan dengan sopan berkata kepada Yue Zong, "Kapten Yue. Hati-hati Kapten Yue. Dia adalah Sue Kaisan." Zhang Hong yang berdiri di samping Yue Zong melihat Sue Kaisan berjongkok di tanah dan langsung menjerit. Dia disiksa setengah mati oleh Sue Kaisan. Meskipun Sue Kaisan tertutup tanah, dia bisa mengenalinya. Sue Kaisan segera melesat keluar dari tanah dan menyerang Yue Zong begitu Zhang Hong berteriak. Sue Kaisan tidak ingin menyerahkan warisan desa pohon poplar. Dia memilih untuk melaksanakan rencana pemenggalan kepala. Orang-orang yang memegang senjata dan mengamati ke samping tidak ragu sedikit pun. Mereka menarik pelatuk segera setelah Sue Kaisan bergerak, tembakan peluru terkonsentrasi sepenuhnya menutupi area Sue Kaisan berada. 3 tawanan di sebelah Sue Kaisan tertembak kesaringan. Tubuh mereka dipenuhi dengan lubang berdarah, dan mereka tak berdaya jatuh ke tanah menjadi mayat. Peluru yang mengenai Sue Kaisan semuanya terlempar, tidak dapat melukai sehelai rambut pun pada Sue Kaisan. Sue Kaisan menerjang hujan peluru. Dia menyerang Yue Zong seperti anak panah. Kecepatannya sangat cepat, sebanding dengan S1, muncul di hadapan Yue Zong dalam sekejap. Semua anggota tim menghentikan tembakan, takut melukai Yue Zong. Itu terjadi tiba-tiba, hanya Chen Situ di samping Yue Zong yang bereaksi tepat waktu. Sebuah tinju berat seperti gunung melesat ke arah Sue Kaisan. Leluhur Chen Situ mewariskan beberapa seni bela diri kepadanya. Meskipun itu tidak membuatnya mampu terbang di atas bumi, tetapi dia lebih dari sekadar tandingan bagi prajurit pasukan khusus biasa. Enyahlah, Sue Kaisan menggeram. Sebuah cahaya memancar dari kalung berwarna perak di lehernya. Sebuah badai kecil meletus dari tubuhnya.
Badai itu menerbangkan Chen Situ dan Liu Yan dan Dagouzi yang maju sekitar 6 atau 7 meter jauhnya, hanya menyisakan dia dan Yue Zong. Melihat Yue Zong hampir dalam jangkauan, mata Sue Kaisan bersinar dengan gembira. Dia mengulurkan tangan ke arah leher Yue Zong. Sampah, kamu mengandalkan kemampuan seperti itu berpikir kamu dapat menyakitiku. Yue Zong menatap Sue Kaisan, matanya sedingin es. Kecepatan Sue Kaisan tampak seperti dia dapat dibandingkan dengan pasukan khusus elit, tetapi itu tidak cukup di mata Yue Zong. Tepat sebelum Sue Kaisan mencengkeram lehernya, dia melangkah ke kiri, dengan mudah menghindari serangan Sue Kaisan. Dia mengeluarkan pedang replika Tang dan menebas pinggang Sue Kaisan. Pedang replika Tang mengenai pinggang Sue Kaisan dalam sekejap. Yue Zong merasakan ketangguhan aneh muncul dari tempat dia menyerang. Itu seperti selaput tipis lentur yang terhalang. Memakan pedang Yue Zong, Sue Kaisan terlempar. Matanya dipenuhi rasa takut. Dia tidak pernah diserang semudah ini setelah memperoleh kemampuannya. Yue Zong melesat maju. Kecepatannya yang tinggi dengan mudah mengejar Sue Kaisan. Sue Kaisan terkejut, dan dia mencakar Yue Zong. Bayangan Yue Zong berkelebat, dengan mudah menghindari tebasan Sue Kaisan. Dia memulai skill Devil Flame. Sebuah api iblis merah tua bulat muncul dari tangannya. Dia dengan lembut menamparkan pinggang Sue Kaisan. Api iblis merah tua meledak, menciptakan lubang besar di lapisan pertahanan yang tipis. Kobaran api yang dahsyat membakar lubang besar di pinggang Sue Kaisan. Sue Kaisan menjerit melengking. Tangannya tidak punya cara untuk bertindak melawan Yue Zong. Dia bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Yue Zong. Bayangan Yue Zong berkelebat dan berputar-putar di belakang Sue Kaisan. Sebuah tangan menepuk tulang belakang Sue Kaisan. Sebuah api liar meletus yang benar-benar membakar membran pertahanan Sue Kaisan, membakar lubang besar di Sue Kaisan. Tulang putih bergerak maju seperti anak panah dari samping. Sebuah kapak besar menebas kepala Sue Kaisan. Kepalanya tiba-tiba terpelintir ke samping, dan dia menjadi mayat, jatuh tak berdaya ke tanah. Terlalu ekstrim. Chen Situ menyaksikan Yue Zong dengan mudah memenggal kepala pengguna kemampuan misterius dan anti peluru Sue Kaisan. Matanya berkilat ketakutan. Dia berlatih bela diri, tetapi dia bahkan tidak bisa melancarkan serangan pada Sue Kaisan. Selanjutnya Yue Zong menghabisi Sue Kaisan seperti sedang menyembelih ayam. Yue Zong berjalan ke arah Sue Kaisan. Dia memeriksa dengan saksama, memastikan status Sue Kaisan, dia adalah seorang evolver. Ada semua jenis peralatan dunia dewa dan iblis di tubuh Sue Kaisan. Yue Zong sudah memiliki sebagian besar peralatan, hanya kalung berwarna perak di dadanya yang menarik minat Yue Zong. Dia mengulurkan tangan dan mengambil kalung itu dari tubuh Sue Kaisan. Harta karun langka peringkat 3 kalung badai, kelincahan 5 saat dipakai. Kalung itu memberikan keterampilan angin badai. Kalung itu dapat melepaskan sebagian angin badai dan menerbangkan musuh di dekatnya. Kekuatan badai ditentukan oleh tingkat roh pengguna. Barang bagus. Yue Zong melihat kalung Huricane, dan matanya berbinar. Kalung ini memiliki peningkatan 5 agility dan skill di atasnya. Itu adalah harta yang sangat berguna. Sue Kaisan juga mengenakan sepatu rank 1, pakaian defensif rank 1, dan beberapa peralatan sampah lainnya ke Yue Zong. Mengenakan beberapa peralatan yang sama tidak memberikan efek yang tumpang tindih. Para tawanan itu menyaksikan dewa perang Sue Kaisan mati di depan mata mereka. Mereka semua berlutut di tanah dan menggigil ketakutan, menatap Yue Zong dengan penuh ketakutan dan teror. Perlawanan desa pohon poplar benar-benar runtuh begitu Sue Kaisan meninggal. Angkatan bersenjata Yue Zong dengan lancar maju ke desa pohon poplar. Mereka menjaga stabilitas, dan menerima populasi dan persediaan desa. Setiap orang yang memperkosa dan merampok orang disingkirkan dan dieksekusi oleh regu tembak. Di bawah hukum militer yang ketat seperti itu, penduduk desa di desa Poplar Tree semuanya berperilaku dengan duduk di tanah, meletakkan tangan di kepala, atau bersembunyi di rumah mereka dan tidak berani keluar. TL, cukup yakin penulis berbicara tentang orang-orang Yue Zong yang akan dieksekusi jika mereka melakukan hal-hal itu saat membersihkan desa. Itulah sebabnya penduduk desa berperilaku seperti itu. Sue Kaisan benar-benar idiot. Alis Yue Zong berkerut dan berpikir setelah dia berjalan ke desa Poplar Tree dan melihat pemandangan itu. Yue Zong melihat para penyintas yang kekurangan gizi setelah berjalan ke desa. Semua penyintas berbau, dan mata mereka tidak memiliki jejak semangat. Kotoran dan urin dapat terlihat di seluruh jalan. Semua orang bisa mencium bau busuk saat mereka berjalan di jalan.
Jelas Sue Kaisan tidak berpikir sedikit pun untuk memerintah desa Poplar Tree. Dia bahkan tidak akan berharga jika dia tidak memiliki kemampuan aneh itu. Seseorang dengan kekuatan yang tak tertandingi belum tentu seorang penguasa yang cakap. Anggota tim Yuezong menggunakan senjata dan mencari para penyintas dari setiap sudut desa. Setiap penyintas diberi sepotong roti jagung dan kemudian dibawa keluar dari desa. Desa Kuda Batu memiliki seperangkat fasilitas yang lengkap. Desa itu dapat dengan mudah menampung ribuan orang, tetapi saat ini jumlah penduduknya sangat sedikit. Anggota tim Yuezong menyaksikan para penyintas dalam situasi yang sangat sulit melahap potongan-potongan kecil roti jagung, dan mata mereka memancarkan gelombang belas kasih dan superioritas. Saat ini mereka dapat makan nasi sepuasnya setiap hari, dan mereka sering makan ikan, ular, dan sayuran. Mereka tidak tahu berapa kali lebih baik keadaan mereka daripada para penyintas itu. Dagouzi menyambut dan menyanjung Yuezong begitu dia memasuki gedung Sue Kaisan. Kapten Yue lihat. Begitu banyak wanita, bagaimana bisa ada begitu banyak wanita di sini? Yuezong melihat ke arah yang ditunjuk Dagouzi, hanya melihat sejumlah besar wanita dari semua jenis berdiri rapat di sana. Jumlahnya mungkin lebih dari 150. Banyaknya wanita yang berdesakan di halaman kecil itu sungguh spektakuler. Dagouzi menjelaskan kepada Yuezong, ini semua adalah wanita yang dikumpulkan oleh Sue Kaisan. Dia mengambil semua wanita yang tampak menarik, tidak peduli seberapa muda atau tua, untuk melayani dirinya sendiri setelah dia membunuh para polisi. Bangunan 7 lantai ini dan 2 bangunan kecil di sampingnya adalah untuk para wanitanya. Yuezong melihat kerumunan Sue Kaisan yang spektakuler dan sedikit mendesah, dia benar-benar memiliki semua orang. Dagouzi tersenyum aneh kepada Yuezong yang dapat dimengerti oleh semua pria. 2 anggota tim membawa 4 wanita, Kapten Yue, aku telah memilih beberapa untukmu. Mereka semua adalah perawan yang belum pernah disentuh Sue Kaisan. Mereka semua lembut dan penuh kehidupan, kau pasti akan menyukai mereka. Di antara keempatnya ada seorang wanita berusia 23 atau 4 tahun yang mengenakan pakaian perawat. Dia lembut dan elok, dan dia memiliki sepasang mata yang indah. Yang satu mengenakan kaos kaki hitam dan setelan kantor dengan rok. Dia anggun dengan rambut sebahu. Seorang wanita berkerah putih dengan kulit putih dan wajah cantik. Yang lain mengenakan celana jeans dan kaos oblong. Dia memiliki sosok yang sangat dewasa, rambut pirang yang dicat, dan telinga yang ditindik. Dia tampak sedikit pang. Yang terakhir memiliki rambut hitam yang dikuncir kuda. Tubuhnya sangat dewasa dan dia memiliki karakter yang pendiam dan lembut. Keempat wanita ini adalah wanita tercantik dan paling pemarah dalam kelompok Sue Kaisan. Gadis yang berpenampilan pang dan gadis lembut berambut hitam keduanya tampak sangat mirip. Tatanan dunia asli mulai runtuh setelah zaman Zed. Sebagian besar anggota tim resmi dari desa selalu cerah memiliki 2 wanita atau lebih. Yuezong juga memiliki Lu Wen dan Guo Yu, 2 wanita cantik muda dan tua. Dagouzi selalu mengamati Yuezong dengan hati-hati. Setelah melihat Yuezong bukanlah orang suci yang tidak menyukai wanita, dia melanjutkan dan memilih beberapa wanita cantik untuk diberikan kepadanya. Tidak buruk, atur mereka menjadi pelayanku. Yuezong menatap keempat wanita cantik itu dan berkata dengan jelas. Selama dia mengatakannya, Dagouzi akan mengurus semuanya. Dia tidak perlu membuang kekuatan otak apapun. Dagouzi tersenyum tipis setelah menerima dukungan Yuezong. Ia memerintahkan anggota tim itu, bawa mereka semua. Anggota tim itu segera membawa pergi wanita-wanita itu. Sebelum pergi, wanita dengan rambut pirang yang dicat dan daya tarik seks ala pang itu menatap Yuezong dalam-dalam, lalu akhirnya ia mengikuti dan pergi bersama kelompok itu. Liu Yan berjalan ke arah Yuezong dengan wajah muram dan berkata dengan suara yang dalam, Kapten Yue. Kemarilah dan lihat, ada apa? Alis Yuezong terangkat dan mengikuti Liu Yan. Hewan-hewan itu, sama sekali tidak memiliki sedikit pun rasa kemanusiaan. Lihat, Liu Yan membuka pintu gudang dengan ekspresi marah. Bau amis yang memuakkan keluar begitu pintu dibuka. Di dalam gudang itu terlihat seperti neraka. Ada satu demi satu wanita yang tak berdaya jatuh ke tanah. Ada bekas luka di mana-mana di tubuh mereka. Ada juga cairan kuning bau di sekujur tubuh mereka. Beberapa payudara wanita dipotong. Beberapa tangan mereka dipotong dan diikat menjadi satu. Setiap orang disiksa sampai napas terakhir mereka, mata mereka kosong. Pemandangan itu 10 kali lebih menyedihkan daripada para wanita di kandang ayam.
Yue Zong melihat pemandangan yang mengerikan, dan matanya berkilat marah. Suaranya menjadi dingin tak tertandingi, siapa yang melakukan ini? Liu Yan menahan amarahnya sendiri dan berkata, Sue Kaisan dan saudara-saudaranya. Sue Kaisan menyerahkan para wanita ini kepada anak buahnya untuk disiksa setelah dia lelah mempermainkan mereka. Lebih jauh dia menetapkan bahwa para wanita itu harus disiksa sampai mati dalam waktu 3 hari. Liu Yan bukanlah orang yang baik. Awalnya ketika dia berada di bawah komando Tiger, dia juga mengunjungi para wanita di kandang ayam. Namun tindakan penyiksaan yang kejam seperti ini melewati batasnya. Yue Zong menahan amarahnya dan memerintahkan Liu Yan, bajingan itu. Liu Yan, tangkap mereka dan eksekusi mereka semua. Ya, Kapten Yue. Liu Yan mendengar dan berbalik untuk pergi. Dagouzi melihat kulit Yue Zong saat dia berdiri di samping dan dengan hati-hati berkata, pelan-pelan. Kapten Yue, harap tenang. Dengarkan argumen singkatku. Jika kamu merasa kata-kata ini salah, maka biarkan aku pergi. Yue Zong menatap Dagouzi. Dengan paksa menahan amarahnya, dia berkata dengan suara yang dalam, bicaralah. Meskipun Dagouzi takut mati, dangkal, dan suka menjilat, tetapi dia benar-benar setia kepada Yue Zong. Dan dia tidak pernah melakukan kesalahan. Yue Zong menganggapnya relatif penting, jadi bahkan dalam kemarahan dia bisa mendengarkan kata-kata Dagouzi. Dagouzi berkata, Kapten Yue, Anda sudah berjanji bahwa para penyerah diri tidak akan mati. Bagaimana orang lain akan memandang Anda jika Anda langsung menelan kata-kata Anda? Jika kabar ini tersebar dan kita bertemu musuh setelah hari ini, musuh mungkin akan keberatan dan tidak akan menyerah kepada Anda. Akan lebih baik jika kita membuat mereka bekerja keras dan memperlakukan mereka seperti lembu. Buat mereka menjalani hidup yang paling pahit dan biarkan mereka makan sampai mereka kenyang saja sudah cukup. Saat ini desa Kuda Batu sedang membangun tembok kota. Dagouzi memikirkan dua aspek. Yang pertama adalah reputasi Yue Zong dan yang kedua adalah memperkuat tenaga kerja untuk membangun tembok. Yue Zong tenggelam dalam pikiran yang dalam mendengar kata-kata Yue Zong. Seperti yang dikatakan Dagouzi, membunuh para tahanan akan membuatnya senang. Namun, kabar itu pasti akan menyebar. Jika dia bertemu musuh setelah hari ini, mereka tidak akan menyerah. Mereka akan mati berjuang sampai akhir. Dia juga akan mengalami beberapa kekalahan saat membasmi lawan. Yue Zong berpikir untuk mendirikan sebuah organisasi bernama Batalion Sampah untuk orang-orang ini. Mulai sekarang, Batalion Sampah didirikan. Jika tahanan hari ini ditemukan terkait dengan gudang ini, maka mereka akan memasuki Batalion Sampah. Setiap tahanan di Batalion Sampah harus membunuh 40 zombie untuk menjadi warga negara biasa. Dagouzi, Anda dapat menggunakan Batalion Sampah secara sewenang-wenang untuk pekerjaan yang paling pahit, paling serius, dan paling berbahaya. Dagouzi menepuk dadanya dan berjanji, ya. Kapten Yue, jangan khawatir, saya pasti akan menggunakan mereka dengan baik. Desa Poplar Tree memiliki lebih dari 500 orang yang selamat. Populasi desa Stone Horse tiba-tiba menembus 1000 setelah semua orang diangkut ke desa Stone Horse. Sejumlah besar orang yang datang dialokasikan oleh Guo Yu, Limani dan Dagouzi. Berbagai pabrik di desa Stone Horse merekrut orang dan mulai bekerja. Setiap regu pencari kecil terus-menerus membawa sejumlah besar barang dari luar. Barang dan perbekalan di desa Stone Horse menjadi relatif banyak. Semua jenis ketertiban mulai pulih perlahan. Bunuh diri berkurang, dan mata orang-orang tidak lagi tanpa harapan seperti mayat berjalan. Tahanan Batalion Sampah didorong seperti anjing oleh Dagouzi, dan mereka dipaksa melakukan pekerjaan yang paling intens. Kemajuan pembangunan tembok menjadi jauh lebih cepat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Apakah ada cara untuk menelan markas penyintas kota Longhai? Yue Zong berendam di pemandian umum setelah seharian sibuk membersihkan 4 desa. Meskipun air panas meresap ke dalam tubuhnya, dia memejamkan mata dan berpikir. Markas penyintas kota Longhai selalu menjadi duri dalam daging Yue Zong. Markas penyintas kota Longhai tidak hanya menggunakan nama yang benar, tetapi mereka juga menghalangi jalan Yue Zong ke tenggara. Tidak hanya itu, mereka juga mengikat sebagian pasukan Yue Zong. Yue Zong terpaksa meninggalkan prajurit untuk mempertahankan dan mengawasi markas penyintas kota Longhai. Yue Zong juga tidak dapat memperluas kekuasaannya dengan bebas. Markas penyintas kota Longhai memiliki populasi beberapa ribu orang. Markas ini juga memiliki polisi, polisi bersenjata, prajurit profesional,
7 kendaraan tempur infanteri, dan peralatan militer resmi peladari sebelum zaman Z. Yue Zong tidak memiliki kekuatan untuk menyerang dan menghancurkan markas penyintas kota Long Hai sepenuhnya. Dia hanya dapat merebut desa-desa kecil di sekitarnya, mengumpulkan para penyintas, melatih pasukan, dan menunggu waktu yang tepat. Sementara Yue Zong berendam di bak mandi, pintu-pintu besar terbuka. Seorang gadis yang mengenakan jubah mandi dengan anggun berjalan melewati uap menuju Yue Zong, dan dia melangkah ke dalam bak mandi. Yue Zong sudah tahu seseorang memasuki rumah, hanya saja dia tidak merasakan niat membunuh atau merasakan bahaya apapun. Guoer, tentu saja biarkan aku menciummu. Yue Zong memejamkan mata dan mengulurkan tangan. Dia membawa wanita itu ke dalam pelukannya. Dia dengan nakal mengusap kelinci putih besarnya yang halus dan lembut. Siapa kamu? Yue Zong segera merasakan sesuatu yang salah begitu dia mencubit kelinci putih besarnya. Tubuh wanita ini juga halus, mulus, dan penuh, tetapi dibandingkan dengan payudara besar Guo Yu, mereka agak kalah. Dia membuka matanya dan menemukan gadis dengan rambut pirang yang diwarnai dan telinga yang ditindik. Itu adalah gadis yang sangat Pang Zhang Jingqiao. Sebagian besar kulit putih salju Zhang Jingqiao asteris di pemandian umum di depan mata Yue Zong. Kelinci putih besar Bekap memiliki sepasang ceri merah muda. Itu sangat menggoda di bawah pencahayaan kamar mandi. Tuan, budakmu datang untuk melayanimu. Ini adalah pertama kalinya budak. Tolong tuan yang lembut. Menerima layanan khusus semacam itu dari Zhang Jingqiao, darah Yue Zong mulai naik. Zhang Jingqiao membenamkan kepalanya ke dalam air selama 20 detik dan kembali ke atas, terengah-engah. Sejumlah besar tetesan air mengalir turun dari wajah cantiknya ke dadanya. Zhang Jingqiao membuka matanya dan melirik Yue Zong dengan genit. Dia mengulurkan tangan meraih Yue Zong kecil, asteris-asteris duduk. Jejak merah cerah mulai beriak di bak mandi. Alisnya berkerut, dan setelah beberapa saat dia berguling. Budak dengan berani menyinggung, tolong hukum tuan. Zhang Jingqiao dengan terampil mengulurkan asteris kecil asteris-asteris dan dengan lembut menjilati telinga Yue Zong. Dia meniup telinganya dan menggoda. Yue Zong membungkus rubah kecil yang menggoda itu di lengannya. Dia dengan tidak senonoh menikmati tubuhnya yang penuh pesona dan kemudaan. Meskipun ini adalah pertama kalinya bagi rubah kecil ini, mulutnya terus-menerus meneriakkan suara-suara yang mencengangkan yang dapat membuat seseorang tersipu, merasa bersemangat seperti pelacur yang sangat mudah. Yue Zong juga sangat bersemangat, akhirnya beristirahat setelah memohon untuk berhenti. Zhang Jingqiao berada dalam pelukan Yue Zong, beristirahat setelah berhubungan seks. Dia berkata dengan lelah, Tuan, Anda benar-benar kuat. Yue Zong tertawa pelan. Dia mulai memijat tubuh Yue Zong yang halus dan lembut. Tubuhnya dipenuhi butiran keringat. Tubuhnya hangat dan licin seperti batu giok suam-suam kuku. Yue Zong tidak pernah berpikir dia akan memakan salah satu pelayannya sebelum Guo Yu muda. Yue Zong memijat sepasang kelinci putih Zhang Jingqiao yang cantik. Merasakan sensasi elastis dan hangat yang lembut, dia perlahan bertanya, mengapa kamu datang merayuku? Yue Zong tidak begitu tampan untuk membuat wanita cantik seperti Zhang Jingqiao jatuh cinta pada pandangan pertama. Zhang Jingqiao berbalik dan langsung menatap mata Yue Zong, karena tuan cukup kuat. Aku ingin minum susu dan makan roti. Aku ingin memakai riasan, pakaian dalam seksi, dirawat, dan mendapat perhatian. Hal-hal ini hanya bisa diberikan Tuan kepadaku. Yang terpenting adalah setelah menjadi wanitamu, kamu memberiku perasaan aman. Yue Zong memperhatikan Zhang Jingqiao mengatakan yang sebenarnya. Dia tertawa ringan dan memeluknya sambil berkata, kamu realistis. Tidak masalah, kamu bisa makan bersama kami di meja mulai sekarang. Aku juga akan menjadikanmu anggota tim pendahuluan. Apakah kamu ingin belajar atau mulai bekerja? Aku dapat membantu mengaturnya untukmu. Di masa lalu Zhang Jingqiao dan wanita lainnya adalah pembantu untuk Yue Zong, Guo Yu, dan Lu Wen. Tentu saja mereka tidak memiliki kualifikasi untuk makan di meja yang sama. Keempat wanita itu dimasukkan sebagai personel luar. Mereka bisa makan sepuasnya dan makan beberapa makanan non-pokok. Tapi tentu saja itu tidak bisa dibandingkan dengan makanan Yue Zong. Zhang Jingqiao tersenyum manis. Dia menggunakan bibir ceri manisnya untuk mencium Yue Zong. Terima kasih Tuan. Zhang Jingqiao memeluk Yue Zong. Dia menggunakan asterisnya yang halus dan lembut untuk menggosok lengan Yue Zong dan berkata, saya tidak ingin belajar atau bekerja. Saya ingin tinggal di sisi Tuan dan melayani Tuan.
Bolehkah? Zhang Jingqiao adalah seorang gadis pemberontak sebelum ZAG. Dia tidak punya pikiran untuk belajar. Dia tidak ingin belajar lebih banyak lagi setelah ZAG. Yue Zong tidak peduli dan berkata, kamu boleh. Tidak masalah untuk menyediakan bagi wanita cantik seperti Zhang Jingqiao dengan persediaan desa kuda batu saat ini. Yue Zong tidak peduli jika dia ingin menjadi fas yang bodoh dan tidak kompeten. Yue Zong menatap Zhang Jingqiao dan dengan jelas berkata, tapi, karena kamu mengikutiku, kamu adalah orangku. Jika kamu lari ke pria lain, jangan salahkan kekejamanku. Zhang Jingqiao menunjukkan terlalu banyak pesta pora tadi. Yue Zong menyukai gairahnya yang kuat, tetapi dia tidak ingin dia berselingkuh. Zhang Jingqiao tersenyum dan menyanjung Yue Zong, jangan khawatir tuan. Budak tentu tidak akan melakukan hal semacam itu. Zhang Jingqiao punya otak meskipun dia adalah seseorang yang suka memberontak. Dia bukan orang bodoh. Semua tatanan runtuh setelah zaman Z. Orang-orang akan putus atau bercerai sebelum zaman Z begitu perselingkuhan ditemukan. Setelah zaman Z, jika dia melakukan perselingkuhan, dia bisa berakhir dengan kematian hidup. Sue Kaisan menghancurkan keinginan mereka untuk melawan. Dia pernah menyuruh mereka pergi melihat wanita-wanita yang telah disiksa. Zhang Jingqiao sudah melihat seorang wanita cantik disiksa sampai mati. Dia selalu berani dan tidak patuh, tetapi dia takut untuk berperilaku baik. Zhang Jingqiao mencondongkan tubuh ke Yue Zong seperti anak kucing yang jinak. Dia dengan lembut berkata, Tuan, apa pendapatmu tentang kakak perempuanku? Yue Zong memikirkan gadis dengan kuncir kuda dengan temperamen yang tenang. Gadis yang sopan dan kutu buku bernama Zhang Jingwei, lalu dia berkata, tidak buruk. Dia terlihat seperti wanita yang lembut dan pendiam. Zhang Jingqiao memperlihatkan senyum aneh dan berkata, Tuan, bawa dia juga ke rumah, bagaimana? Kami berdua akan menemanimu bersama. Trisam saudara perempuan, bukankah itu menyenangkan? Yue Zong sedikit tercengang. Dia menatap Zhang Jingqiao dalam pelukannya. Dia tidak pernah mengira gadis pemberontak ini akan tiba-tiba melemparkan saudara perempuannya sendiri ke dalam pelukannya. Dia benar-benar mengucapkan kata-kata trisam saudara perempuan. Tapi dia adalah saudara perempuanmu. Yue Zong ragu-ragu sejenak dan berkata, dia tidak bisa tidak berpikir, hal yang agak menyeramkan yang diusulkan Zhang Jingqiao, ** sesuatu di lubuk hatinya. Aku memikirkan saudara perempuanku. Dia akan menjadi salah satu dari kalian cepat atau lambat. Nanti tidak sebagus lebih cepat. Lagi pula, saudara perempuanku tidak seperti aku. Dia adalah siswa top yang terkenal di sekolah, bunga yang terkenal di seluruh sekolah. Dia adalah gadis impian beberapa anak yang lemah. Zhang Jingqiao terus merangsang Yue Zong. Zhang Jingqiao punya pikirannya sendiri. Begitu dia melihat Putri Guoyu yang luar biasa dan cantik dengan tubuhnya yang seksi, dia tahu bahwa dia tidak bisa menang atas Guoyu. Dia berencana untuk menarik adiknya ke pelukan Yue Zong. Mereka bisa memperebutkan perhatian Yue Zong. Hidup mereka bisa menjadi lebih baik jika Yue Zong memanjakan mereka. Yue Zong dengan ringan menepuk pantat kecil Zhang Jingqiao, lupakan saja. Yue Zong adalah diktator desa kuda batu. Selama dia mau, tidur bersama dengan puluhan wanita tidak akan sulit. Tapi dia tidak punya kecenderungan seperti itu. Semuanya datang secara alami. Bagaimanapun dia masih menghadapi musuh besar basis penyintas kota Longhai. Dia tidak punya ide untuk mencari kesenangan dengan sembrono. Bibir Zhang Jingqiao bergetar setelah melihat Yue Zong tidak berkomitmen, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya diam-diam bersandar ke pelukan Yue Zong, menikmati kedamaian yang langka. Zhang Jingqiao tidak tidur nyenyak sehari pun di tangan Sue Kaisan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Yue Zong membawa Zhang Jingqiao, Guo Yu, dan Lu Wen ke meja makan. Sebuah pesta yang sangat mewah tersaji di atas meja. Ada susu kedelai, donat, susu, roti, telur, dan ham.